Ya, baik pemirsa, pastikan Anda masih tetap bersama kami untuk BBS Talk di malam hari ini. Tentunya tema besar kita memang berkaitan dengan batu akik, tapi saya inginnya tidak hanya berhenti di sana. Banyak hal yang ingin kita coba bahas ya, bagaimana yang namanya batu akik ini bisa memberikan satu peran tersendiri, terus juga perubahan tersendiri juga, termasuk juga industri ekonomi juga. Nah, nanti akan coba kita bahas, dan Pak Sulis, Anda bisa memberikan satu gambaran. Kira-kira kalau peminatnya sangat luar biasa, potensi yang dimiliki juga sangat luar biasa. Pengaruhnya itu seberapa sih Pak pada perekonomian kita? Saya nggak hanya bicara perekonomian Surabaya ya. Oke. Kita bicara ini perekonomian Indonesia nih. Oke. Kita tahu 2014 ekonomi Indonesia lesu. Sampai sekarang Gitu mungkin ya. Pak? Sampai sekarang kan lesu gitu kan. Sorry, Oke. 2015 lah paling nggak. 2015, 2014, 2015 lesu. Di mata saya ada dua hal yang menyumbangkan, memberikan sumbangan penting untuk ekonomi Indonesia lebih dinamis, gitu ya. Satu adalah tren batu akik. Itu menimbulkan perputaran uang se-Indonesia mulai dari lapis terbawah sampai lapis teratas. Itu tidak disadari oleh pemerintah. Jadi, dia punya peran membantu mendinamisasi. Yang kedua, hari raya. Bagaimana uang dari kota pindah ke ini karena dibawa oleh pemudik-pemudik. Kan? Perputarannya luar biasa gitu ya. Batu akik luar biasa. Dan menurut saya booming batu akik ini harus disyukuri karena ini berkah gitu ya. Tapi sekaligus juga peringatan gitu ya. Berkahnya apa? Terbukti satu-satunya sumber daya alam yang bisa dinikmati oleh warga Indonesia dari seluruh lapisan baru batu akik. Batu bara tidak. Hanya sekelompok orang. Lapisan tertentu. Emas, Freeport sekelompok orang. Ya, tambang semen dan sebagainya itu gitu kan. Itu juga hanya sekelompok. Tapi batu akik ini seluruh lapisan bisa mendapatkan manfaat. Mulai dari golongan yang paling ekonomi paling bawah sampai yang paling atas. Menikmati manfaat daripada batu akik. Nah, hanya saja penggemar-penggemar batu akik ini kan dan ini pedagang terus pemburu-pemburu itu mesti harus menjaga dirinya supaya satu, jangan sampai kemudian ada sorotan negatif pada teman-teman ini. Seperti tadi yang disinggung Pak Agus tadi gitu ya, soal sintetis dan sebagainya itu gitu ya. Nah ini teman-teman pedagang ini harus menjaga kalau ada yang mau jualan sintetis supaya di stop itu gitu ya. Jangan sampai nasib batu akik Indonesia yang sebetulnya luar biasa itu seperti sarang burung walet Indonesia. Dulu nomor 1 di dunia. Tapi sekarang banyak negara menolak produk sarang burung walet dari Indonesia karena dikasih pemutih sama kita. Gitu loh. Oknum padahal itu ya. Padahal oknum gitu kan. Ini saja. Sebaiknya batu akik juga begitu gitu kan. Harus jaga itu gitu ya. Jaga supaya terjaga betul ini. Sehingga kepercayaan itu terbangun gitu kan. Baik. Terus mesti mengembangkan kreativitas kan. Baik. Gitu kan. Pak Agus, terkait dengan kreativitas, ini seberapa jauh sih, seberapa dalam juga teman-teman di pedagang atau juga mereka yang bergelut di sana itu coba mengeksplorasi Pak. Jadi nggak cuma sebatas dalam bentuk cincin saja ya Pak Sulis, tadi sempat kita singgung, tidak hanya dalam bentuk kalung saja, tapi adalah beberapa bentuk kreativitas yang lainnya Pak. Ya, ini kami lagi ada suatu rencana pendekatan Bu, pendekatan dalam arti dengan pihak Deprindak Surabaya. Karena terus terang aja batu akik itu tadi disampaikan oleh Pak Sus tadi betul memang semacam souvenir ya Bu ya, souvenir dan aksesoris. Aksesoris itu bisa tidak hanya berupa cincin, bisa berupa bentuk sarana seperti kursi ya, terus juga tempat meja yang intinya mereka itu ada di pihak-pihak kayak hotel begitu. Ini mereka harus kreatif. Dalam arti pencinta atau pedagang akik. Tidak hanya mereka kreatif menjual dagangan itu aja. Kalau saya lihat di sini kan masih primitif, Bu. Mereka kreatifnya menjual di tengah-tengah jalan masih menjual. Nah, ini kan sama dengan item PKL kalau saya lihat itu. Iya toh. Terus kreatif dia di mana? Ini masih banyak dari kalangan dari pengusaha ataupun dari negara-negara tetangga, mereka menunggu sebetulnya. Misalkan gelang, Bu. Gelang ini saya lihat kemarin saya lihat ada kreativitas bagus tuh. Gelang itu berbentuk kayak atasnya ada seninya, tapi di atas itu ada akiknya. Kayak semacam ular ya, tapi itu kreatif dia, Bu. Itu bisa dijual, kalau dijual di luar pulau bisa sampai harganya melebihi dari harga di Surabaya. Nah, terus juga
kerjasama antara pihak perhotelan dengan pihak pedagang ake sendiri. Apa yang harus bisa diberikan sarana sehingga tamu-tamu hotel itu mereka tergugah dengan kreativitas pecinta ake ini sendiri. Masalah kreativitas yang tentunya juga berujung pada harga. Anda tadi sempat menyinggung. Saya jadi langsung ingat Pak, masalah harga. Ini kadang-kadang kita sebagai seorang konsumen mikirnya harga itu kan masih dilepas bebas begitu saja. Ya, betul, masih belum ada standar yang mengikat di sana. Dari pantauan Anda, Pak Agus? Belum. Masih sementara harga itu masih harga dikatakan dia belum ada net harga ya. Kadang-kadang sampai dijual kalau saingan sebelah ini lebih murah, dia lebih murah lagi gitu loh. Ini yang akan menjatuhkan sesama Suka-suka teman. saja sebenarnya ya harganya. Ini menjatuhkan sesama teman, sehingga dikatakan kalau sudah dia tahu fungsi daripada batu sendiri, dia tidak bisa menjual sembarangan batu itu. Karena dia ada proses sendiri gitu loh. Kalau di sini hanya sebagian menjual dengan persaingan harga. Ini kan persaingan harga. Kalau dilihat dari segmen pameran yang ada sekali banyak pameran, Bu. Tapi fungsi pameran itu apa? Itu belum kita dapatkan di situ. Kalau sekarang persaingannya kemudian hanya mengarah pada persaingan harga, murah-murah, itu artinya sudah menjadi satu indikasi kreativitasnya tidak berkembang. Tapi kalau kreativitasnya berkembang luar biasa, maka tidak ada persaingan harga. Tidak ada, karena persaingannya kemudian pada siapa kualitas, kreativitas, beda, nilai seninya dan sebagainya. Betul. Nanti bisa kita lanjutkan kembali, masih banyak yang akan coba kita perbincangkan. Jadi jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena untuk BBS Talk masih akan hari kembali setelah yang satu ini.